Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk part 2 ini melanjutkan dari yang part 1 mengenai posisi titik terhadap lingkaran. Nah, ya setelah dijelaskan tadi tentang sebuah titik R dengan 2,2 akar 3 ketika dicari jarak dari pusat lingkaran ke titik R itu, nah dia menghasilkan 4 akar 16 yaitu 4. Nah 4 itu dia sama dengan nilai jari-jarinya, nah sama dengan R, maka disimpulkan bahwa titik R itu terletak pada lingkaran. Kemudian untuk berikutnya persamaan lingkaran dengan bentuk x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Misalkan di sini diketahui ada persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 4y min 3 sama dengan 0. Maka mencari pusatnya adalah dengan cara rumusnya adalah min setengah a, min setengah b. Nah, dimana kita tahu a-nya, a itu adalah yang menempel dengan variabel x, b itu yang menempel dengan variabel y, c ini dia sebagai konstanta, dia yang berdiri sendiri. Nah, dari sini kita tahu a-nya yaitu min 6, b-nya itu min 4, c-nya min 3. Nah, min setengah a, maka min setengah kali min 6. Nah, min kali min yaitu positif, 6 bagi 2 yaitu 3. 3, nah 2 itu didapat dari mana? B-nya itu diganti dengan min 4. Maka min kali min menghasilkan positif, 4 dibagi 2 yaitu 2. Maka pusatnya kita dapat yaitu 3,2. Nah, jika pusat lingkaran itu kita namakan titik M, maka M itu dia bernilai 3,2. Kemudian jari-jari R-nya bagaimana? Kita ada rumus mencari jari-jarinya ketika bentuk persamaan lingkarannya seperti ini, yaitu akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi dengan C. Nah, tinggal disubstitusikan nilai A, B, dan C-nya. A-nya masukkan min 6, B-nya masukkan min 4 ya sesuai dengan persamaannya. Kemudian C-nya kan dari rumus itu min C, maka min kali min 3, min kali min menjadi positif, maka di sini positif 3. Nah, tinggal dihitung, maka di sini menghasilkan akar dari 16 yaitu 4. Maka jari-jarinya atau R-nya yaitu 4. Nah, untuk jarak dari pusat lingkaran tersebut ke misal ke titik P yaitu 7,5 misal, maka jaraknya berapa? Maka MP itu bisa kita cari menggunakan akar dari 3 dari titik pusatnya tadi, 3 min 7 dikuadratkan ditambah dengan 2 min 5 dikuadratkan, maka menghasilkan di sini akar 25 yaitu 5. 5 itu jelas lebih dari jari-jarinya tadi 4. Maka kesimpulannya titik P itu berada di luar lingkaran. Kemudian untuk jarak dari pusat lingkaran ke titik Q, misal Q-nya min 1,2, maka MQ-nya berapa? Maka akar dari 3 itu dari pusat lingkaran tadi, 3 min, nah di sini min 1 dari Q-nya, maka 3 plus 1, min kali min menjadi positif. Nah, kemudian 2 dikurangi 2 dari sini. Nah, maka dia dihasilkan akar 16. Akar 16 dia sama dengan 4. Nah, 4 itu jelas nilainya sama dengan jari-jarinya. Maka dari sini titik Q itu berada pada lingkaran. Kemudian jarak dari pusat lingkaran ke titik R. Titik R-nya 0,4, maka MR-nya yaitu, nah bisa kita cari akar dari 3 min 0. Dari sini dikuadratkan ditambah 2 dikurangi 4 dikuadratkan. Maka dijumlahkan atau dihitung menghasilkan akar dari akar 13. Akar 13 ketika dikonversikan menjadi bilangan desimal, dia kurang dari jari-jarinya. Jari-jarinya tadi 4. Nah, maka kesimpulannya apa? Jadi titik R itu berada di dalam lingkaran. Selanjutnya,
menggambarkan lingkaran melalui titik-titik tadi, titik P 7,5, Q min 1,2 dan R 0,4 dengan mencari pusat dan panjang jari-jari lingkaran terlebih dahulu. Sama seperti tadi, ya tadi kita sudah menghitung, ini dijabarkan supaya lebih jelas kembali. Maka pusat lingkarannya di sini, nah kita tahu tadi 3,2, jari-jari lingkarannya dihitung, maka dia menghasilkan 4. Nah, jadi pusat lingkarannya 3,2 dan jari-jarinya 4. Kemudian lingkaran dengan pusat titik M 3,2 dan jari-jari R-nya sama dengan 4. Nah, ketika diilustrasikan seperti ini. Nah, kita buat titik pusatnya dulu boleh. Nah, maka di sini titik pusatnya M 3,2 dia berada di sini, titik P-nya dia berada di sini, titik Q-nya dia tepat pada lingkaran, ya kan, di sini. Maka titik R-nya dia berada di sini, dia ada pada dalam lingkaran. Nah, jelas di sini ketika digambarkan P itu di luar lingkaran, Q-nya itu berada di lingkarannya, R itu berada di dalam lingkaran. Nah, untuk membuktikannya kita bisa menggunakan cara yang lain dengan cara, nah misal di sini untuk substitusikan titik P-nya, titik P 7,5 itu disubstitusikan ke persamaan lingkaran. Nah, di sini persamaan lingkarannya kita buat menjadi X min 3 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. 4 kuadrat ini dijabarkan ya dari 16 menjadi 4 kuadrat. Nah, maka disubstitusikan nilai P-nya. P itu 7,5, maka 7 ini dia sebagai X. Nah, maka 5 ini sebagai Y. Tinggal dimasukkan saja atau disubstitusikan. Nah, ketika dicari, maka di sini menjadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Dia menghasilkan 25. Ingat, 25 ini masih bernilai PM kuadrat karena di sini harus bentuk kuadrat. Maka nilai PM-nya berapa? Nilai PM-nya sendiri yaitu akar dari 25. Maka yaitu PM-nya 5. Jadi PM itu 5 lebih dari 4. 4-nya yaitu R. Maka jelas P-nya itu berada di luar lingkaran. Kemudian untuk titik Q bagaimana? Sama seperti tadi. Untuk titik Q juga dimisalkan min 1-nya menjadi X, 2-nya menjadi Y. Tinggal disubstitusikan. Nah, tinggal disubstitusikan, maka MQ kuadratnya dia bernilai 16. Kemudian MQ-nya berarti akar dari 16 yaitu 4. Maka MQ 4 dia sama dengan nilainya dengan jari-jari. Maka Q-nya itu terletak pada lingkaran. Selanjutnya, untuk mensubstitusikan titik R 0,4 ke persamaan lingkaran tersebut, nah maka tinggal masukkan 0-nya sebagai X, 4-nya sebagai Y, maka ketemu MR kuadratnya yaitu 13, MR-nya itu sendiri yaitu akar dari 13. Nah, ketika dibuat menjadi bilangan desimal, akar 13 ini dia kurang dari 4. Nah, maka disimpulkan apa? R itu di dalam lingkaran. Nah, kesimpulan yang didapat, nah yang pertama untuk titik P 7,5 jika disubstitusikan pada lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 4Y min 3 sama dengan 0, ia menghasilkan nilai positif, maka titik P 7,5 itu berada di luar lingkaran. Nah, dengan kata lain, ketika titik P ini 7,5 ini dimasukkan atau disubstitusikan ke persamaan lingkaran ini, 7-nya sebagai X, 5-nya sebagai Y, nah ketika dihitung dia bernilai atau menghasilkan nilai positif. Nah, maka kesimpulannya bagaimana? Titik P itu pasti berada di luar lingkaran. Nah, kemudian untuk titik Q sama disubstitusikan min 1,2-nya ke persamaan lingkaran tersebut. Nah, ketika ia menghasilkan nilai 0, maka otomatis titik Q ini dia berada pada lingkaran karena tadi kita sudah membuktikan bahwa titik Q ini dia berada pada lingkaran. Nah,
Ketika dimasukkan dia bernilai 0. Nah, maka ketika